Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang tasyabbuh dari sisi bahasa, kemudian pembagian tentang tasyabbuh, di mana tasyabbuh itu ada yang madmum, yang tercela, yang terlarang, dan ada yang mamduh, yang diperintahkan ataupun terpuji. Yang diperintahkan oleh Islam. Kita telah sebutkan juga, telah kita singgung juga beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan tasyabbuh yang terlarang. Di antara hadis yang telah kita singgung yaitu hadis tentang pertanyaan sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr dan Ibad bin Bishr yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan begini dan begitu, di mana orang-orang Yahudi mengasingkan wanita-wanita mereka dari rumah mereka jika wanita tersebut dalam keadaan haid. Kemudian komentar orang Yahudi, apa yang diinginkan oleh orang ini, karena tidak ada satu masalah pun kecuali dia selisihi kami. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana, apakah kita untuk menyelisihi mereka, ya kita lakukan saja hubungan intim dengan istri-istri kita walaupun dalam keadaan haid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan if'alu kulla syai' illa nikah. Lakukan saja seluruhnya, apa saja yang kalian inginkan terhadap mereka kecuali hubungan intim, ini yang enggak boleh. Jadi kata para sahabat ini, kalau kita lakukan saja hubungan tersebut, bagaimana ya Rasulullah, supaya benar-benar terjadinya perbedaan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, berubah wajah beliau mendengar ucapan tersebut. Para hafidhin rahimallahu wa iyyakum, berarti ketika menyelisihi orang-orang kufar ada aturan-aturan tersendiri dan ada adab-adab tersendiri.
Allah Subhanahu wa taala firman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat yang berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Memang kaum muslimin dilarang berkasih sayang dengan orang-orang non-muslim. Namun bukan berarti kita itu menyakiti mereka. Ini yang menjadi titik permasalahan yang harus antum perhatikan. Ketika kaum muslimin, akidah kaum muslimin yang merupakan prinsip kaum muslimin, tidak boleh berkasih sayang dengan orang kafir. Bukan berarti kita itu diperintahkan untuk membunuh mereka, bukan berarti kita diperintahkan untuk menghalalkan harta mereka, bukan berarti kita menghalalkan darah mereka, enggak. Yang dihalalkan darahnya yaitu orang-orang kafir harbi, artinya ketika terjadi pertempuran. Ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, mereka ini halal darahnya. Namun orang-orang kufar yang berada di kalangan kaum muslimin, yang hidup bertetangga dengan kaum muslimin, yang hidup di negara muslim seperti Indonesia, yang mayoritasnya adalah umat Islam, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Ushul Salasah menyebutkan definisi negara Islam, yaitu apabila di negara tersebut hidup syiar-syiar Islam, hidup syiar-syiar Islam di seluruh penjuru, maka ini dikatakan negara muslim. Seperti Indonesia, mayoritas penduduknya muslim. Semua syiar-syiar Islam hidup. Syiar seperti salat Jumat, di mana-mana boleh salat Jumat. Azan, di mana-mana kita dengar azan. Di seluruh pojok, di seluruh tempat, di seluruh seantero tanah air, kita dengar syiar-syiar Islam. Salat Id, azan, salat Jumat, salat berjamaah, semuanya ada. Orang-orang kufar yang ada di Indonesia, yang mereka itu seperti orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah. Untuk orang seperti ini, ya, kita harus hormati. Memang kita tidak boleh berkasih sayang dengan mereka, bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Sebagaimana yang disinggung oleh Syekh Al-Qarawi dalam kitabnya Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid, yang menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirnya dan dengan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan ini sifatnya umum. Siapapun tetangganya. Walaupun tetangganya orang kafir. Kata beliau, tetangga itu ada 3 tingkatan. Pertama, kalau tetangga kita itu adalah seorang muslim, kerabat kita dan tetangga kita, maka dia punya 3 hak. Pertama, hak sebagai seorang kerabat. Kedua, hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, hak sebagai tetangga. Ini tingkatan pertama, tingkatan tertinggi. Kemudian, kalau tetangga kita itu adalah bukan kerabat, dia seorang muslim, maka dia mendapat 2 hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita orang kafir, dia dapat 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Makanya orang kafir yang merupakan, yang notabene-nya ada tetangga kita, itu berhak untuk dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya, walaupun tetangganya itu orang kafir.
Dengan catatan selama tidak melanggar syariat kita. Selama tidak melanggar syariat Islam. Jadi kalau ada di kalangan kaum muslimin yang memiliki pemahaman, yang memiliki keyakinan orang kafir di Indonesia ini halal darahnya, mereka ini yang memiliki pemahaman Khawarij. Ya. Ini memiliki pemahaman seperti ini. Makanya adanya bom sana, bom sini. Ya. Mereka itu orang Islam. Dengan catatan mereka akan membunuh orang-orang kafir, kata mereka. Ya, kalaupun ada ternyata 1-2 orang Islam yang terkena percikan bom, ya biasalah. Itu namanya human error. Human error kok sampai menghilangkan nyawa orang. Artinya dalam setiap peperangan itu ada kesalahan-kesalahan, itu biasa. Kalau melayang 1-2 nyawa kaum muslimin itu biasa. Para hafidin rahimallahu iyyakum, tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Nah, demikian. Ya. Jadi kita harus tempatkan masalah kita tidak boleh berkasih sayang dengan orang kafir dengan hak-hak mereka. Nah, begitu. Bukan berarti ketika kita tidak boleh berkasih sayang dengan mereka, berarti kita harus senantiasa musuh-musuhan, enggak boleh lewat di sini, harus dibunuh, hartanya boleh diambil, tidak seperti itu para hafidin rahimallahu iyyakum. Makanya ada aturannya. Dalam Islam itu ada aturan-aturannya. Ya, ada aturannya. Makanya ini yang kita harus perhatikan. Makanya ketika sahabat datang, ya Rasulullah, kalau begitu untuk melengkapkan supaya kita benar-benar berbeda dengan orang kafir, sekalian saja kita gauli istri kita dalam keadaan haid. Rasulullah nggak suka. Kenapa? Karena ada batasan dalam menyelisihi orang kafir. Begitu. Jadi cara menyelisih orang-orang kafir itu diperintahkan selama tidak keluar dari batasan. Nah, demikian. Ya. Makanya di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwasanya kalau orang kafir itu disakiti dan dizolimi, kemudian dia berdoa, maka doanya terkabul. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqu da'watal mazlum." Takutlah kamu dengan dakwahnya orang yang mazlum, yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim siapa saja yang dizalimi? Baik orang muslim, baik orang kafir, apalagi orang muslim. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Nah, demikian para ikhwatiddin. Ya, tadi malam kita telah membahas mengenai perkara-perkara yang dilarang oleh syariat untuk menyerupai orang kafir. Kita telah singgung masalah dalam masalah akidah, ya, juga dengan masalah hari-hari besar. Kemudian kita lihat juga dalam masalah berkelah. Sebab kita lihat banyak sekali kaum muslimin itu yang pandai berkelah. Sehingga dengan kelahnya ini yang jelas haram menjadi agak samar-samar. Sebenarnya haram, namun dengan kelahnya sepertinya menjadi samar, menjadi enggak begitu haram jadinya. Nah, begitu. Dan ini adalah salah satu sifat orang Yahudi. Kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat 163. Allah Subhanahu wa taala firman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti." Tanyakan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, tentang sebuah kampung yang berada di dekat laut. Idh ya'duna fis sabti. Ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan untuk Bani Israel, gak boleh, dilarang mencari ikan, memukat ikan, memancing ikan ataupun menangkap ikan pada hari Sabtu. Pada hari yang lainnya silahkan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat silahkan. Sabtu gak boleh, dilarang. Ini aturannya. Jadi mereka melanggar aturan ini. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Di mana malah pada hari Sabtu itu ikan datang
sampai mengapung-apung, loncat-loncat. Wa yauma la yusbituna la ta'tihim. Pada selain hari Sabtu enggak ada. Begitu. Jadi ketika turun aturan seperti ini terhadap Bani Israel, tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari selain Sabtu itu tidak ada ikan. Dicari ke sana kemari tidak ada, ke tengah laut tidak ada. Pada hari Sabtu bukan ke tengah laut, di pinggir laut loncat-loncat. Cus begitu. Terlihat. Sementara mereka sudah kepingin makan ikan. Itulah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka atas kefasikan mereka. Bani Israel waktu itu enggak habis akal. Dia lihat aturannya tidak boleh nangkap ikan pada hari Sabtu. Oh, gampang kalau masalah begitu. Bagaimana supaya tidak menangkap ikan hari Sabtu namun dapat ikan? Begitu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida mengatakan, "Summa annahu sallallahu alaihi wasallam nahana 'anit tashabbuh." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana 'an tashabbuh, melarang kita dari menyerupai orang kafir. Nahana 'anit tashabbuh bil yahud, larang kita menyerupai orang Yahud. Wa qad kanu ihtalu fi istiyadi yaum as-sabti 'ala ma dzakarnahu. Mereka berusaha berkelah yang berkaitan dengan mencari ikan, menangkap ikan pada hari Sabtu, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Fa in hafaru khandaqa yaum al-jum'ah taqul hitan fiha yaum as-sabt summa ya'khudhunaha yaum al-ahad. Di mana mereka berkelah dengan cara pada hari Jumat mereka buat lubang di pinggir laut. Ya, laut ada pasang surut, ada pasang naik. Pada hari Jumat mereka buat lubang. Sudah. Ketika hari Sabtu datang ikan, air masuk ke lubang bersama ikan-ikannya. Begitu. Apakah diambil ikannya hari Sabtu? Enggak, dibiarkan. Bismillah. Pasang surut, ikan tinggal. Ngambilnya hari Jumat, hari Ahadnya, hari Minggunya. Diambil, makan ikan. Ikhwah dimanapun Anda berada. Kan nggak boleh. Kita Kembali ngambilnya kan hari Minggu. Formal Batam Center Yang nggak Batam dibolehkan Indonesia. hari Sabtu. Inilah Radio Hang 16 FM Muslim Batam, The Spirit of Sunnah. Para pendengar setia Radio Hang FM dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Bahasa Nasihatkan bersama Ustaz Ali Nur. Ini perkara yang besar sampai diabadikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Bagaimana cerdiknya orang-orang Bani Israel mengakal-ngakali syariat mereka. Maka sebagai ganti kajian live mengakal-ngakali syariat mereka. Karena memang dikenal kajian yang kami ambil di kalangan orang Yahudi itu banyak para ulama. Dengan tema kajian menangis karena para ulama namun tidak beramal. Makanya mereka dikatakan maghdub alaihim. Assalamualaikum mereka yang dimurkai. Karena apa? Karena berilmu tidak beramal. Waladhdallin, bukan orang yang sesat, yaitu mereka yang beramal namun tanpa ilmu. Ini seperti orang Nasrani. Makanya saking pintarnya mereka mampu membuat kilah-kilah seperti itu. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kalau masalah riba kita contohkan ya, masalah riba. Semua kaum muslimin sepakat bahwasanya riba itu haram. Sepakat. Ya. Namun kesepakatan ini bisa menjadi enggak sepakat dengan cara samar. Dengan cara samar. Namanya tidak lagi dengan nama rentenir, enggak. Namun dengan nama koperasi Islam misalnya. Loh, bagaimana caranya? Ya, setiap orang yang meminjam misalnya 10 juta, nanti mulangkan ya 10 juta 500.000. Loh, yang 500.000-nya itu apa? Itu bukan riba, untuk administrasi, untuk kelangsungan koperasi, ya. Nanti kalaupun kita untung dari kelebihan uang ini, setelah kita sisihkan untuk biaya operasional selama setahun, sisanya nanti kita bagi-bagikan lagi kepada para nasabah dan anggota koperasi. Kan jadi buyar ya? Ini namanya bagi hasil. Paham antum yang saya maksud? Misalnya si A minjam
10 juta, mulangkan 500.000, 1.500.000. Sudah. Di akhir tahun setelah ditotal, ternyata yang dipakai hanya 250.000. Yang 500.000-nya dibagi-bagi. Begitu. Jadi itu yang dikatakan bagi hasil. Karena kita berhasil, ada hasilnya, kita bagi-bagi lagi ke anggota. Maka ini yang disebut dengan bagi hasil katanya. Kan jadi buyar ini yang namanya riba. Diubah namanya sebagai biaya administrasi. Ini namanya kelah. Supaya yang jelasnya tadi riba menjadi tidak riba. Begitu. Para khafidin rahimallahu wa iyyakum. Perlu antum ketahui, masalah hutang piutang dalam Islam tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis. Tidak ada. Itu murni sosial, murni bantuan. Makanya kalau antum punya uang 10.000 dihutangkan ke teman, pulangnya 10.000 karena memang sosial. Tidak bisa dibisniskan. Kalau dibisniskan jatuh pada riba. Apapun namanya. Tapi ini kan menolong kaum muslimin yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Ya. Para khafidin rahimallahu iyyakum. Kalau saya misalkan, saya punya uang ini 1 miliar. Ya. Kemudian saya pinjamkan uang saya 1 miliar ini ke Radio Hang. Radio Hang boleh memulangkan 10 tahun yang akan datang dengan 1 miliar 100 perak. 100 perak untuk jajanan anak kita bonbon 1. Mungkin nggak dapat sekarang bonbon. Bonbon itu manisan. 1 miliar 100 perak, 100 rupiah. Menolong nggak ini? Saya kira kalau saya katakan gitu semua ada yang mau. Saya kira banyak yang mau. Oh ya, saya aja, pinjamkan saya. Karena yang dipulangkan setelah 10 tahun yang akan datang hanya bertambah 100 perak. Kira-kira yang 100 perak ini, 100 rupiah ini riba apa enggak? Hah? Antum ragu? Karena macamnya terpelongo begitu. Ragu nggak dengan hukum yang 100 perak ini, 100 rupiah ini? Riba apa enggak ini? Membantu apa tidak? Bukan membantu lagi, sangat membantu. Begitu. Namun tetap saja namanya riba. Ada demikian. Ada lagi yang berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat-lipat. Jadi, lipat-lipatnya ini dijadikan sebagai sebagai sebab dilarangnya. Kalau nggak lipat, selipat saja boleh. Jadi kalau 1 miliar mulangkan 1 miliar 500 perak, 500 rupiah, boleh. Kenapa? Karena nggak sampai berlipat-lipat. Begitulah cara berkilah. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Kita lihat lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufurin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma. Terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan lemak dari sapi dan lemak kambing. Illa ma hamalat. Kami haramkan kepada orang-orang Yahudi semua hewan yang memiliki kuku dan lemak-lemak sapi dan kambing. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali apa yang ada di bagian punggungnya, awil hawaya, atau yang ada di perut sapi dan kambing. Aw makhtalata bi'azmin, ataupun yang bercampur dengan yang menempel di tulang. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami beri mereka ganjaran, kami beri mereka siksaan karena kejahatan mereka. Wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami yang benar. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala lamma harrama alaihim akli syuhum ta'awwalu anna al-murad nafsu idkhalihi al-fam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan lemak, ya. Mereka mentafsirkan, katanya
yang diharamkan adalah makan lemak. Perhatikan, ya. Larangan itu adalah makan lemak. Apa kata mereka? Yang dikatakan makannya itu idkhaluhu al-fam, masukkan ke mulut, itu yang dikatakan makan. Jadi haramnya itu berkaitan dengan lemak. Dan lemak ini berkaitan juga dengan makan. Ya, berkaitan dengan yang namanya makan. Maka mereka ambil dari sini satu illah hukum. Karena illah hukum yaitu dauranul hukum. Kalau tidak ada illah hukum, sebab hukum, maka nggak ada juga hukum. Kalau ada illahnya berarti ada juga hukumnya. Begitu. Jadi mereka simpulkanlah illah hukum ini yaitu haramnya itu dikarenakan makan. Makan itu definisinya adalah memasukkan ke dalam mulut. Nah, begitu. Kemudian syuhum itu adalah jemak. Dengan notabene-nya lemak yang beku. Nah, jadi lemak beku yang dimasukkan ke dalam mulut itu yang haram. Berarti selain itu lemak yang cair yang tidak dimakan boleh. Kita perhatikan. Di sini disebutkan anna syahma huwal jamid dunal mudhaf. Yang dikatakan lemak adalah syahmu itu lemak yang masih beku. Kalau sudah dicairkan itu tidak lagi dikatakan lemak. Fajammaluhu faba'uhu wa akalu thamanahu. Lemak ini mereka olah, kemudian mereka jual, mereka makan hasil dagangannya. Nah, perhatikan ya. Jadi mereka nggak makan lemak, namun lemaknya diproses, kemudian dijual, hasil uangnya, hasil penjualannya ini yang dimakan. Bukan lemaknya, kami nggak makan lemak. Siapa bilang makan lemak? Haram makan lemak. Kan begitu. Ya. Haram makan lemak beku dimasukkan ke mulut. Itu diharamkan. Namun kalau dijual, hasilnya dimakan nggak apa-apa, karena kan nggak dimakan. Begitu. Dan juga tidak lemak lagi, sudah berupa uang. Pintar ini. Orang-orang yang awam, oh iya juga ya, betul juga. Begitu. Ini namanya hilah. Celah yang ada di kalangan orang Yahudi. Sifat seperti ini para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Ya. Banyak di kalangan kaum muslimin. Terutama di kalangan yang disebut dengan cendikia muslim. Jadi dia dikatakan cendikia setelah dia pintar mengolah-olah. Mengolah-olah yang haram minimal jadi samarlah haramnya. Atau yang haram jadi halam begitu, halal, ada halal-halalnya gitu. Karena kepintarannya. Sebagai contoh para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Ya. Mereka yang berfatwa bolehnya berjabat tangan antara seorang laki-laki dan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang bukan mahram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya lebih baik, atau yang menyentuh wanita yang bukan haramnya lebih baik kepalanya ditusuk dengan besi, kan begitu hadisnya. Kalau ditusuk dengan besi ini kira-kira hukumnya apa? Makruh. Kira-kira menurut antum kalau ancamannya kepalanya akan ditusuk besi, oh itu hukumnya makruh begitu. Udah jelas hukumnya haram, kan begitu. Mereka mulai mengolah-olah ilah hukum. Ini hadis ini cocoknya untuk orang Arab. Orang Arab yang memang nggak boleh. Mengapa? Orang Arab itu syahwatnya tinggi. Karena nyenggol perempuan dikit, wah, muncul syahwatnya bergelora. Jadi berjabat tangan itu, iya karena dilarang berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram karena nanti dikhawatirkan muncul fitnah, muncul gejolak syahwat. Tapi kalau nggak pakai hawa nafsu, boleh. Boleh. Orang Indonesia misalnya, ya, berjabat tangan dengan seorang wanita yang bukan mahram, boleh-boleh saja, orang nggak ada perasaan apa-apa. Selama tidak ada perasaan apa-apa, maka boleh berjabat tangan.
Demikian juga ketika mereka membolehkan untuk tidak pakai jilbab, mereka katakan dikarenakan di Arab sana syahwat orang-orang Arab itu tinggi-tinggi. Makanya wanitanya harus ditutup. Sebab kalau kelihatan jempolnya saja sudah begitu. Orang Indonesia nggak masalah kelihatan rambut, kelihatan body, kelihatan apa-apa. Coba, kan penghinaan terhadap orang Indonesia. Artinya orang Indonesia itu lemah syahwat. Begitu. Coba perhatikan, akhirnya kan tidak menjadi hukum jadinya. Jadi semua hukum itu cocoknya untuk orang-orang Arab sana. Jadi berjabat tangan boleh karena nggak syahwat. Kalau begitu, kalau seandainya datanglah satu kebudayaan Barat yang mulai menyebar di kalangan kaum muslimin, ketika dia berjumpa dengan teman wanitanya, dia peluk sun kiri, sun kanan. Ya. Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Selama tidak syahwat. Coba, kan bisa rusak Islam seperti ini. Demikian juga, kalau nggak ada syahwat nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Lama-lama Islam ini nggak cocok untuk orang Irian Barat. Kenapa? Kalau orang Irian Barat itu cukup dengan bambu, modal bambu satu sudah tutup aurat. Bambu satu, plester satu. Kan kalau tali kan payah diikat-ikat, plester kan tinggal gitu, instan dia. Bambu cetas selesai. Kan begitu. Enggak perlu lagi pakai ini dan pakai itu. Kenapa? Enggak ada syahwat di situ. Lama-lama kan mirip monyet jadinya. Demikian. Ini ilah hukum yang diada-adakan orang-orang yang pintar-pintar ini. Dan ini merupakan sifat Yahudi. Begitu. Masalah sudah jelas, diperjelas dengan dia sehingga menjadi buram. Makanya sering saya sebutkan di majelis-majelis, sesuatu yang sudah jelas tidak usah diperjelas lagi. Karena sesuatu yang sudah jelas diperjelas lagi menjadi samar dia. Contoh lain para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Ada juga satu kelompok yang mengatakan enggak apa-apa melihat pornografi itu enggak apa-apa. Pornografi enggak apa-apa. Yang diperintahkan untuk kita tidak lihat yaitu wanita asli. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada orang-orang mukmin untuk merendahkan pandangannya. Begitu. Dan menjaga kehormatannya. Artinya apa? Melihat wanita yang asli. Kalau foto itu kan bukan wanita. Saya tanya ke antum, siapa yang mengatakan foto itu wanita? Kalau antum katakan foto itu wanita, nikah antum kan foto. Begitu, nggak ada yang mengatakan foto itu wanita. Makanya nggak apa-apa. Karena apa? Yang dilarang itu berkaitan dengan yang asli-asli, yang palsu-palsu enggak. Rusak jadinya. Demikian. Demikian juga musik, kan begitu. Ya Pak Ustadz, yang namanya diharamkan musik itu kalau melalaikan. Kalau nggak lalai enggak. Kalau sampai membuat kita lebih semangat dalam beribadah karena mendengar musik, karena perintah-perintah, sholatlah kamu, akhirnya dia jadi sholat, begitu. Nggak apa-apa. Ini juga ilah yang diada-adakan. Salah satu sifat orang Yahudi. Makanya kaum muslimin dilarang seperti ini. Dilarang menyerupai sifat-sifat orang Yahudi. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Kemudian masalah lain, di antaranya yaitu hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Ya, kita nggak bisa pungkiri kecintaan terhadap dunia ini sudah merajalela di mana-mana di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 69, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada." Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak harta dan anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim, mereka menikmati bahagian mereka tersebut. Fastamta'tum bi khalaqikum, kalian juga menikmati bahagian kalian.
Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bahagiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana orang-orang terdahulu menikmati bahagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa kekuatan, berupa harta yang melimpah ruah dan banyak anak. Dan kalian juga seperti itu, menikmati harta yang banyak, kekuatan dan banyak anak sebagaimana kalian menikmatinya sebagaimana mereka dahulu menikmatinya. Ini kan dikatakan tasyabuh. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian juga berbicara tentang perkara-perkara yang batil sebagaimana juga yang mereka bicarakan. Kemudian ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dihapuskan amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka ini termasuk orang-orang yang merugi. Para hadirin rahimanallahu wa iyyakum, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya terlarangnya tasyabuh dalam ayat ini yaitu orang-orang terdahulu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan, harta yang melimpah ruah dan anak yang banyak. Namun potensi ini mereka pergunakan untuk meraih dunia semata. Hanya untuk meraih kepentingan dunia, lupa dengan kepentingan akhirat. Kalau kalian juga seperti ini, maka samalah kalian seperti mereka. Kalian juga akan celaka seperti mereka. Begitu. Kalau kamu diberi kekuatan, diberi harta yang melimpah ruah, diberi anak yang banyak, hendaklah kamu jadikan ini, tempatkan ini untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan hanya akhirat saja. Kalau tidak, maka kalian mirip seperti orang-orang terdahulu, orang-orang ahli kitab ataupun orang-orang kufar terdahulu. Para hafidhin rahimallahu iyyakum. Makanya ketika kita punya waktu, jangan waktu tersebut hanya dimanfaatkan untuk cari uang melulu. Begitu. Begitu tidur yang terpikir uang. Berapa kas kemarin ya? Kas kemarin 300.000. Hari ini target 400.000. Tidur dalam hitungan. Bangun lagi, kemarin begini. Hitung-hitungnya duit saja. Ketika ada taklim, dia mikir, ini ada pelanggan yang mau datang ini. Begitu. Ada pelanggan yang mau datang. Dia salafi misalnya. Begitu. Ada pelanggan yang mau datang. Aduh, gak usah lah. Loh, gak taklim. Kan ada radio. Kita langsung pantau saja dari radio. Akhirnya apa? Tidak taklim misalnya. Ya. Potensi-potensi yang ada pada dirinya hanya dimanfaatkan semata-mata untuk dunia. Maka terjadilah tasyabuh dengan orang-orang kufar. Dan ini dilarang. Makanya para ikhwatiddin, antum punya harta, punya kesempatan, manfaatkan. Ya, untuk dunia dan juga jangan lupa masalah akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk mencari akhirat. Namun jangan lupa masalah dunia. Dunia juga perlu, begitu. Ya. Jadi antum dapat rezeki, rezeki saya ini saya infakkan saja semua. Loh, makan apa? Enggak apa-apa. Tinggal Allah dan Rasulnya. Ya Abu Bakar sanggup, kalau antum sanggup. Begitu. Kan ada di kalangan kaum muslimin, Pak, kenapa keluar Pak? Ya ini dakwah jihad. Loh, anak-anak gimana? Saya tinggalkan dia kepada Allah dan Rasul. Saya tinggalkan dia dengan Allah. Saya serahkan dia semata-mata dengan Allah. Loh, semata-mata dengan Allah? Memangnya mereka bisa makan cari sendiri? Begitu. Makanya para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, dunia itu perlu, namun manfaatkan dunia untuk meraih akhirat. Kalau antum sanggup datang helikopter, pakai helikopter di sini boleh, silakan. Ya. Tidak harus jalan kaki. Kenapa? Tasyabuh dengan kufar mungkin katanya. Ya. Atau supaya lebih banyak langkahnya misalnya. Begitu. Kalau kita sanggup memfasilitasi misalnya sarana-sarana untuk menunjang kita lebih memperbanyak meraih akhirat, silakan, nggak ada masalah. Begitu. Selama tidak melanggar syariat. Yang dilarang adalah pikiran kita hanya dunia saja, tanpa menaruh perhatian dengan akhirat sedikit pun. Ini yang tidak dibolehkan. Nah, demikian.
Kemudian para hadirin rahimallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis dari Amr bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk menjemput ataupun untuk membawa pajak mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahli Bahrain. Rasulullah sudah berdamai dengan ahli Bahrain, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya apabila kaum muslimin berdamai dengan daerah kufar, mereka harus bayar pajak jizyah. Kemudian wa amara alaihim al-Alla bin Hadrami. Mereka pun kemudian diutus al-Alla bin Hadrami sebagai pengatur wali di sana. Kemudian faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahraini. Datanglah Abu Ubaidah membawa harta pajak tadi dari Bahrain. Fasamiyat al-Ansar biqudumi Abi Ubaidah. Orang-orang Ansar mendengar Abu Ubaidah akan datang. Datang membawa pajak, bawa harta yang melimpah ruah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kedatangan dapat kiriman pajak seperti ini, itu beliau langsung bagi-bagikan. Maka berdatanganlah orang Ansar. Oh, ada pembagian dan ada jatah loh, kan begitu. Datang, rame-rame datang. Kemudian mereka datang pada saat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, mereka pun menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihatnya, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum. Karena tahu maksudnya apa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina ra'ahum, ketika melihat mereka, dia berkata, "Adhunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai' minal Bahrain." Sepertinya kalian sudah dengar ya Abu Ubaidah membawa sesuatu dari Bahrain. Kata para sahabat, "Ajal ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Makanya kami datang rame-rame menunggu jatah, begitu. Faqala, kata Rasulullah, "Abshiru wamla'u ma yasurrukum." Wallahi, kabar gembira untuk kalian. Ambil, silakan ambil. Begitu. Enggak ada masalah Rasulullah. Silakan. Kalian mau apa? Silakan ambil. Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Walakinna akhsha alaikum an tabsata dunya alaikum. Yang aku khawatirkan kalau dunia itu sudah semakin lapang atas kalian. Kalian sudah sudah memiliki ekonomi yang semakin lapang. Harta sudah melimpah ruah. Ini yang saya khawatirkan. Kama basata ta'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana harta yang melimpah ruah diberikan Allah kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga mereka hanya berlomba-lomba untuk meraihnya, sebagaimana kalian juga seperti itu. Akhirnya fatuhlikukum kama ahlakatkum. Akhirnya masalah tersebut membinasakan kalian sebagaimana binasanya mereka. Para hafidin rahimallahu wa iyyakum, kalau dia pas-pasan itu biasanya banyak taklimnya, sering taklimnya. Banyak waktu luangnya. Ada taklim, ya, nanti sajalah. Kalau masalah jual roti bisa di cancel, besok juga bisa. Begitu. Ketika usahanya sedikit naik, begitu. Naik sedikit demi sedikit. Maka taklim itu satu persatu bercopotan jadwalnya. Kenapa? Karena untuk pengembangan usaha. Begitu. Sampai akhirnya sangat sibuk dan akhirnya tidak lagi taklim. Tidak lagi langsung datang ke majelis. Dari mana taklimnya? Titip MP4. Kan begitu. Ya kan dia punya uang, udah titip saja. Saya nanti sambil jualan, sambil dengar. Sama saja. Yang penting kan ilmunya. Karena kita kan harus al-ilmu qabla qauli wal amal, kan begitu. Kita harus punya ilmu. Tetap cari ilmu tetap, namun melalui berguru dengan MP4. Kan begitu? Akhirnya lama kelamaan karena sibuk dunia, akhirnya dia pun dibinasakan oleh dunia. Para hafidin, binasa oleh dunia ini bukan berarti dia meninggal, belum tentu. Binasa, dia dibinasakan, akhirnya apa? Dia tidak lagi dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bisa hadir ke majelis-majelis taklim. Itu sudah tanda-tanda binasa.
Kalau seorang sudah menjauh dari teman-temannya yang soleh, maka dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan dia tidak lagi menjadi orang-orang yang soleh. Maka kita katakan kemarin, berteman kamu dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kamu akan menjadi orang soleh. Kalau kamu menjauh dari orang-orang soleh, berarti dia mendekat kemana? Orang-orang yang tidak soleh, kan begitu. Di dunia ini kan ada dua saja, orang yang soleh atau nggak soleh, tengah-tengah nggak ada. Begitu. Kalau dia sudah menjauhi majelis-majelis orang yang soleh, kemudian pergi ke blok yang sebelahnya, berarti dia lebih dekat ke sana. Kalau sudah bisa dia merasa betah di sana, maka sedikit demi sedikit dia akan berubah. Jenggotnya tadi panjang, mulai potong dikit aja. Kenapa? Masih sering bertemu dengan ikhwan. Masih ada. 3 bulan kemudian tinggal separuh. 1 tahun kemudian bersih, rapi, dan begitu. Semua rapi. Kenapa? Sudah semakin jauh. Para ikhwan fillah rahimallahu wa iyyakum. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin hanya memusatkan pikiran untuk meraih dunia. Karena ini adalah da'bu atau sifat karakter orang-orang ahli kitab terdahulu. Kemudian para ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam masalah lisan, bahasa. Dalam masalah bahasa juga kita tidak boleh menyerupai mereka. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Tsauri bin Zaid, dari Atha bin Dinar, dia berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata, la ta'allamu riqanatal ajam. Jangan kalian mempelajari lisannya orang ajam, orang non-Arab. Jangan kalian mempelajari bahasanya orang non-Arab. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Berarti kita enggak boleh belajar bahasa Inggris. Begitu. Enggak boleh belajar bahasa Padang. Karena dia kan orang yang hidup di Sumatera Barat misalnya, nggak boleh bahasa Jawa. Apa yang dimaksud dengan ucapan ini? Para ikhwatiddin, yang dimaksud ini adalah kita mempelajari bahasa tersebut hanya dikarenakan ingin meniru-niru mereka. Berapa banyak kaum muslimin, ya, dia bahasa Indonesia namun berlagak-lagak seperti orang Barat. Kemana kamu tadi? Begitu. Ini tasyabbuh para ikhwatiddin. Berarti semua itu apa? Ini bahasa-bahasa yang tidak ada fungsi sama sekali. Kalau antum belajar bahasa Inggris kemudian ingin berdakwah di Inggris sana, silakan, nggak ada masalah. Antum belajar bahasa Inggris, tulis dalam bahasa Inggris untuk membantah kebatilan-kebatilan sana, silakan. Namun hanya sekedar untuk meniru-niru karena suka. Begitu. Ini tidak diperlukan. Ini diharamkan. Karena apa? Termasuk jenis tasyabbuh. Demikian. Kemudian, ya, orang-orang Yahudi juga suka plesetan-plesetan. Kan sekarang musim plesetan. Ya, suka dengan plesetan. Ini berkaitan dengan lisan. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan bertemu dengan orang Yahud mengatakan, Assalamu alayka ya Muhammad. Dia tidak sebutkan Assalamu alaikum, tetapi Assalamu alayka ya Muhammad. Artinya matilah kamu ya Muhammad. Begitu. Ini plesetan namanya. Rasulullah SAW nggak marah. Aisyah radhiyallahu anha yang marah. Kamu yang celaka. Alaika sab wa la'natullah wa 'adzabuh. Begitu. Kamu yang celaka dan kamu yang terlaknat dan Allah mengadabmu. Begitu. Kata Rasulullah, nggak perlu begitu ya Aisyah, nggak perlu. Bilang saja wa alaikum. Kamu juga, selesai. Begitu. Makanya la taghdab, jangan marah-marah. Ya. Karena marah-marah itu tidak membuat kita bisa berpikir dengan tenang. Jadi mudah saja, kan buang energi. Kamu yang diazab, kamu yang habis energi, selesai. Waalaikum, waalaika, kamu juga, selesai kan? Jawabannya ringkas, padat, tepat, lebih dinamis dan lebih ekonomis, kan begitu. Gak mengeluarkan banyak energi. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Plesetan.
Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina. Karena orang-orang Yahud mengucapkan ra'ina kepada Rasulullah ini artinya wahai pembantuku, wahai hamba sahayaku, itu artinya. Padahal arti yang sebenarnya adalah ra'ina adalah tunggu aku, sabar begitu. Walakin dzurna wasma'u. Kan tapi tunggulah dan dengarkanlah. Nah, begitu. Kaum muslimin tidak boleh pakai ini. Makanya kalau ada bahasa-bahasa yang mengandung dua makna, maka kita pakai bahasa yang lain. Jangan sampai bahasa yang kita pakai mengandung dua makna. Yang dua makna ini bisa diartikan dengan salah. Begitu. Ya. Jadi ketika antum berceramah, berdakwah, kita harus membenci orang kafir. Antum harus jelaskan, jangan titik sampai situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Itu membuat fitnah. Ya. Kita harus benci dengan orang kafir. Kita harus begini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Dia tidak jelaskan secara rinci para ikhwatiddin. Akhirnya apa? Yang mendengar menghalalkan orang kafir, kan begitu. Benci itu kan bisa diartikan macam-macam. Memerangi mereka, membunuh mereka, menghalalkan darah mereka. Namanya juga benci. Banyak konotasinya. Makanya harus dijelaskan. Nah, demikian para ikhwatiddin. Makanya ya, jangan ucapkan ucapan-ucapan yang mengandung dua makna. Jika memang salah satu maknanya makna yang buruk. Kecuali setelah kita jelaskan. Demikian juga masalah bunyi-bunyian, musik-musik. Di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Summa inna dhalin tajidu ammatu dinihim innama yaqumu bi aswat al-muttaribah wa suwar al-jamilah. Fala yahtammuna fi amri dinihim bi aktsari min talhinil aswat." Sungguhnya orang-orang dolin ini maksudnya orang-orang Nasrani, kebanyakan mereka, agama mereka itu hanya lagu-lagu. Makanya kalau kita dengar lewat di samping gereja, itu kan isinya lagu-lagu semua. Ya, seperti lagu-lagu wajib itu nadanya. Sudah? Inilah agama mereka. Masalah bagaimana sebenarnya agama mereka, bagaimana sebenarnya dalilnya, itu mereka nggak paham sekali. Yang penting nyanyi-nyanyinya itu. Nah, kemudian, summa innaka tajidu anna hadhil ummah qad ubutuliyat min ittikhadhi istima' al-mutarib bis-sima' al-qasaid bis-suwari wal aswat al-jamilah li islahil qulub. Kemudian kamu dapati di umat ini ada orang-orang yang menjadikan musik, mendengar kasidah-kasidah dan melihat gambar-gambar yang indah untuk memperbaiki hati. Nah, begitu. Jadi tazkiyatun nufusnya melalui lagu-lagu, kasidah-kasidah. Makanya muncullah dengan istilah nada dan dakwah. Begitu. Sebab nada, dakwah kalau dibaring dengan nada itu akan lebih berkesan, lebih menghunjam katanya. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ini merupakan saduran ataupun import dari agamanya orang-orang ahlul kitab, dan kaum muslimin tidak dibolehkan. Tidak ada dalam Islam membersihkan diri tazkiyatun nufus dengan cara mengkonsumsi cara seperti ini. Untuk mentazkiyatun nufus yaitu dengan cara sunnah. Jalankan sunnah Rasulullah, itulah cara untuk membersihkan diri. Tidak dengan cara-cara yang lain-lain. Kalau Rasulullah SAW mensunnahkan kita untuk berzikir setelah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, titik. Kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Cukup. Itulah dia cara, salah satu cara untuk membersihkan hati dengan cara berzikir. Enggak usah ditambah-tambah. Walaupun terlihat masih kurang. Kan ada di kalangan kaum muslimin enggak merasa kurang, dia enggak puas dengan Allahumma antas salam itu. Dia harus tambah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannatal salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Banyak tambahannya. Kemudian tasbih, tahmid dan seterusnya. Ada enggak puas dengan 33? 33 kurang rasanya. Tambah 3.000 lagi. Makanya muncul satu kaidah al-iqtisadu fi sunnah
khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Bersahaja dalam sunnah 33 kali tambah sunnah itu lebih baik dibandingkan banyak tapi nggak ada sunnahnya. Nah, begitu. Ya. Itu lebih baik. Kenapa? Karena itu sunnah. Antum berzikir dengan zikir-zikir yang ada sunnahnya itu lebih baik dibandingkan antum berzikir dengan cara-cara yang nggak ada sunnahnya. Walaupun banyak begitu. Para hafizin rahimallahu iyyakum. Saya teringat dengan sebuah kisah dengan Imam Malik. Di mana orang ini bertanya kepada Imam Malik tentang masalah mikot. Dari mana mikot ahli Madinah? Kata Imam Malik dari Dzulhulaifah. Kata orang ini, kalau begitu saya akan mikotnya, saya mulai ihramnya dari samping kuburan Rasulullah. Kata Imam Malik, akhsha alaikal fitnah. Aku khawatir kamu itu tertimpa fitnah. Kata orang ini, yo kok bisa fitnah? Innama amyalun aziduha. Kan aku menambah beberapa mil, bukan mengurangi. Karena mikot penduduk Madinah itu letaknya di antara Madinah dengan Mekah. Dan aku menambah, bukan mengurangi. Kalau mengurangi boleh lah Pak, kan begitu. Yang aku buat ini aku tambah, bukan aku kurang. Fitnah apa? Kemudian apa kata Imam Malik? Fitnah mana yang lebih besar dibandingkan kamu menganggap apa yang dilakukan Rasulullah itu masih kurang? Kemudian Rasulullah SAW membacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an," dan seterusnya. Demikian para hafidin rahimallahu wa iyyakum. Makanya ya dalam ibadah kita tidak boleh, dalam tazkiyatun nufus tidak boleh kita ambil cara-cara yang dari cara-cara orang non muslim. Kan ada yang di antara kaum muslimin untuk mentazkiyatun nufus katanya untuk mendongkrak keimanan, untuk mengjoskan keimanan dengan cara jalan-jalan. Ada seperti itu. Ya. Cara jalan-jalan gini saya pernah melihat satu berita, ada seorang pendeta Hindu. Mereka mentazkiyatun nufus itu untuk dengan cara jalan-jalan. Orang Buddha juga seperti itu, jalan-jalan. Makanya jangan diambil cara seperti ini, ambil saja cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah cara untuk mentazkiyatun nufus, bukan dengan cara-cara yang lain. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Lantas dalam masalah ibadah, di antara masalah ibadah yaitu masalah sholat, yang masih berada seputar tentang menyelisih orang-orang kufar. Dalam hadis dari Abi Umair bin Anas an amumatin lahu minal ansor, artinya dari paman-paman mereka, dari bibi-bibinya dari kalangan Ansar, dia berkata, ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salati kaifa yajma'un nas laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perlu, memandang perlu harus ada cara untuk mengumpulkan orang ramai. Maksudnya mengumpulkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Faqila lahu, ada yang mengatakan, ya Rasulullah insib rayatan min inda hudur salat. Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita kibarkan bendera? Kita naikkan bendera, kemudian ya kalau orang sudah melihat bendera berkibar berarti sudah akan datang waktu salat berjamaah. Jadi fa idza ra'auha adzana ba'dhum ba'dha. Kalau seandainya mereka lihat, mereka bisa menginformasikan kepada yang lain. Itu bendera sudah berkibar loh. Ayo salat. Ayo itu bendera sudah berkibar. Ayo salat. Begitu. Kemudian falam yu'jibu dzalik. Tapi beliau tidak begitu menanggapinya, tidak suka. Tidak disebutkan mengapa tidak sukanya. Qala fa dzukira lahu al-qun'u. Kemudian disebutkan juga trompet. Falam yu'jibu dzalik. Namun trompet juga tidak membuat Rasulullah suka. Enggak suka dengan trompet. Jadi ketika mau salat, hidup trompet dulu. Tet begitu. Oh, salat. Ya. Makanya kalau antum
lihat sejarah-sejarah, kan begitu, menggambarkan sejarah-sejarah dahulu, kastel-kastel dahulu ya, istana-istana orang-orang Nasrani dulu, kan begitu, kerajaan itu kan pakai trompet. Kalau sudah ditrompet, apakah ada raja yang datang, apakah ini, itu rata-rata pakai trompet. Nah, kata Rasulullah, hada huwa min amril Yahud. Ini adalah perbuatan orang Yahud. Rasulullah nggak suka. Makanya trompet itu salah satu alat yang dipakai untuk acara ritual bagi agama Yahud. Dan kaum muslimin tidak boleh menirunya, walaupun untuk apapun. Antum juga kalau beli permainan anak-anak, jangan beli trompet lah. Pulang-pulang dia bawa trompet, tota, ribut di rumah itu. Padahal trompet Yahud itu. Trompet Yahud, jangan. Antum juga kalau mau jual roti, tak usah pakai trompet. Karena ada jual roti, tot. Oh salah, itu cari yang lain kan banyak. Antum ambil bambu, tuk tak bisa. Atau ambil apa? Ya antum bisa rekam roti kan bisa. Atau teriak sajalah supaya nggak pakai modal. Begitu. Tak usah pakai trompet. Kenapa harus pakai trompet? Nah demikian. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Karena apa? Trompet itu merupakan salah satu ciri-ciri khas Yahud. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, qala fadzukira lahu an-naqus. Kemudian disebutkan masalah lonceng. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau mau sholat kita pukul lonceng. Jadi tang tong. Oh, sudah mau sholat jamaah. Begitu. Akhirnya berkumpul. Kata Rasulullah, tidak bisa. Qala huwa min amril Nasara. Ini perbuatan orang Nasrani. Fansarafa Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbah wa huwa muhtammu lihimmati lihammi Rasulillah sallallahu. Pulanglah Abdullah bin Zaid yang mendengar masalah ini ya. Dia merasa perhatian sekali. Apa ya kira-kira yang cocok begitu? Apa ya kira-kira yang cocok? Akhirnya dialah yang melihat mimpi. Mimpi diajarkan azan. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kafirin rahimallahu wa iyyakum ya. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak menyetujui ide-ide seperti ini hanya dikarenakan satu illah sebab, yaitu menyerupai orang ahli kitab. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Lantas bagaimana dengan bel-bel rumah? Ya, bel rumah. Itu kan juga termasuk ada lonceng-loncengnya begitu. Atau bel pergantian kelas. Kring. Oh, ganti guru. Atau bel rumah yang ting dong. Itu kan lonceng, bunyi lonceng. Bagaimana yang seperti ini? Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari. Perhatikan. Waqad uhdithat fi hadzal 'asr ajras mutanawwi'atul aghrad. Sekarang itu zaman sekarang ini dibuat beberapa lonceng, ya, bel atau lonceng untuk beberapa keperluan. Mukhtalifatan nafi'ah, dengan manfaat yang berbeda-beda. Kajarsis sa'ah al-munabbih alladhi yuqidhu minan naum. Seperti lonceng ataupun bel ataupun jam beker yang bisa membangunkan orang yang tidur. Ini kan biasa kita mau bangun pagi, cetel jam beker. Begitu sampai waktunya, kring. Nah, begitu. Bagaimana dengan seperti ini? Aujazul hatif. Atau juga lonceng telepon. Kring. Ataupun jarsu dawar al-hukumah, ataupun lonceng ini kan ada dipakai untuk tanda masuk kerja, keluar kerja begitu. Nah, kalau sekarang banyak pakai sereni. Ada yang pakai lonceng. Atau yang sejenisnya. Fahal yadkhulu hadza fil ahadits al-madhkurah wa ma ma'naha? Apakah yang seperti ini termasuk dalam hadis? Termasuk larangan dalam hadis? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-jarsu mizmarus syaitan.
lonceng itu adalah serulingnya syaitan. Hadis yang lain disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, la tushibul malaikatu rifqatan fiha jarsun. Malaikat tidak akan menemani seseorang di suatu tempat yang ada loncengnya. Apakah alat-alat yang kita sebutkan tadi itu termasuk dalam larangan? Termasuk tasyabuh? Sebelum kita masuk jawaban Syekh, saya teringat dengan satu keyakinan sebagian di Jawa. Anak lembu itu biasanya dipakaikan lonceng. Antum pernah lihat di Jawa ya? Entah kalau di Sumatera. Anak lembu dipakaikan lonceng. Siapa yang pernah dengar? Mengapa pakai lonceng? Induknya nggak pakai lonceng. Ada yang pernah dengar? Saya pernah tanyakan langsung. Ini bu, kenapa yang induknya nggak dipakai lonceng, tapi anaknya pakai lonceng? Mereka punya keyakinan, kalau nggak pakai lonceng, suka sakit dan cepat mati. Cobalah. Jadi lonceng itu yang bisa menolak bala bagi si lembu. Lembu saja sudah pakai khurafat, gimana orangnya? Begitu. Pakai lonceng lagi. Coba, loncengnya itu persis suaranya seperti lonceng. Lonceng jelas. Bentuknya juga bentuk lonceng. Loncengnya lonceng Nasara, ditambah lagi dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Bukan nggak bala di atas bala. Yang melaksanakannya, yang melakukannya orang Muslim. Yang meyakininya Muslim. Kita kembali kepada permasalahan. Apa jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah? Apa kata beliau? Wa hada bi khilafi ajras ba'du sa'at al-kibar allati tata'allaqu bil judran. Kata beliau di sini ya. Wa jawabi, jawaban saya, la, lonceng-lonceng, bel-bel yang seperti itu tidak termasuk hukum lonceng. Mengapa? Wa dzalika li'annahu la yushbihu an-naqus la fi sautihi wa la fi suratihi. Karena yang demikian itu alat-alat yang telah kita sebutkan tadi tidak seperti lonceng, baik dalam bentuknya maupun suaranya. Begitu. Karena bunyi lonceng, yang dikatakan lonceng itu jelas bentuknya dan bunyinya juga jelas. Namun kalau kring dan seterusnya itu tidak termasuk dikatakan lonceng. Semoga jawaban Syekh Albani ini, ketika Syekh Albani saya bacakan jawaban Syekh Albani ini, antum nggak ngantuk. Karena ketika kita bacakan apakah ini seperti lonceng, ngantuk. Jawaban Albani dia nggak dengar. Akhirnya pulang ke rumah dihancurkan semua. Telepon, ini lonceng Yahud, lonceng Nasrani. Dapat HP kawannya, bunyi lonceng, hancurkan. Karena apa? Ketika mendengar jawaban Syekh Albani dia tidur. Semoga antum nggak tidur tadi mendengar jawaban Syekh Albani, sehingga nggak separuh-separuh para ikhwatiddin. Jadi kata Syekh Albani tidak sama. Kemudian beliau juga menceritakan tentang masalah lain. Wa hadza bi khilafil ajras ba'du sa'at al-kibar allati tu'allaq fil judran. Berbeda halnya dengan jam-jam dinding. Jam-jam besar dinding. Kan kita lihat jam dinding besar. Kalau sekarang itu tidak lagi di dinding, malah didudukkan tinggi-tinggi itu. Fa inna sautaha yushbihu sautun naqus tamaman. Suara jam ini persis seperti suara lonceng. Makanya kalau sudah sampai jam 1, jam 3, tong 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 seperti suara gereja. Begitu. Walidzalika fa hadha an-naw' min as-sa'at la yanbaghi lil muslimin ay yudkhilaha ila dariha. Jam seperti ini enggak layak bagi kaum muslimin digantungkan di rumahnya, enggak layak. Kemudian, wa mimma yusaf lahu anna hadha an-naw' min sa'at allati ukhidha yaghzul muslimin hatta fi masajidihim. Satu hal yang sangat disayangkan yang berkaitan dengan jam-jam seperti ini yang telah menyerang kaum muslimin sampai ke masjid-masjid mereka. Makanya antum melihat banyak masjid itu jamnya besar di kiblat, bukan di belakang, di kiblat. Bisababi jahlihim bi syariatihim, karena sebab dikarenakan kejahilan mereka terhadap syariat. Walidzalika fa hadzal naw' min as-sa'at la ya
Wa katsiran ma sami'na al-imam yaqra'u fi shalah ba'du ayat allati tunaddidu bisyirki wa taslis. Banyak sekali, sering sekali kita dengar si imam sedang membaca ayat yang membacakan ayat yang berkaitan dengan kesyirikan orang Nasrani. Dalam ayat disebutkan tidak boleh mensekutukan Allah, bahwasanya taslisus salasa, trinitas itu merupakan perkara-perkara yang yang tidak dibolehkan dalam Islam, begitu. Dia baca ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Wala taqulu salasa. Jangan kamu katakan Allah itu 3, kan begitu. Ini dikatakan trinitas. Namun ketika dia baca ayat ini, wala siyama anna wa naqus yaduqu min fawqi ra'si munadiyan mudzakiran bitaslis. Sementara ketika dia baca, jamnya itu berdentang, tong tong tong, yang mengumumkan bahwasanya kami adalah meyakini adanya trinitas. Si imam baca ayat anti trinitas, si jam mengumandangkan pro trinitas, kata Syalbani. Ini sangat disayangkan. Makanya para hafidin rahimallahu wa iyyakum, Syalbani itu tukang jam, mahir dalam jam. Ketika beliau memasuki sebuah masjid, ketika salat bunyi di masjid, tang tong tang tong, apalagi jam-jam 10 begitu, jam 8 begitu, itu 8 kali bunyinya, tang 8 kali, karena jam 8. Syalbani buka, kemudian alat ketuknya itu dibengkokkan beliau, sehingga hilanglah bunyinya. Jamnya masih bagus. Itu kalau antum bisa laksanakan dan antum mahir tentang jam. Kalau antum mengikuti cara Syalbani, pertama antum konsultasi dulu dan antum mahir dalam masalah jam. Jangan antum mau merusak, menghentikan bunyi lonceng, jamnya nggak terpakai lagi. Demikian. Ya. Jadi masjid-masjid, rumah-rumah kita, masjid-masjid seharusnya dihapuskan dari jam-jam seperti ini. Ya. Saya pernah sendiri mengalami. Ketika sholat, baca Al-Quran, tang tong, di samping imam itu biasanya. Subhanallah, sangat mengganggu. Ya. Kita membaca ayat tauhid, sementara ini mengumandangkan kesyirikan. Begitu, sangat mengganggu. Qul huwallahu ahad, tang, katanya. Sangat mengganggu. Demikian. Jam-jam seperti ini seharusnya disingkirkan dari rumah kaum muslimin dan dari masjid kaum muslimin. Demikian. Jadi para ikhwah, itu hadis yang berkaitan dengan salat. Kemudian dalam hadis yang lain dari Amr bin Usbah, qultu, dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni amma 'allamakallah wa ajahalhu. Ya Rasulullah, tolong beritahu kepadaku sesuatu yang telah diajarkan Allah kepada Anda yang aku tidak ketahui. Fa akhbarani 'anis shalah. Kemudian beliau memberitahu tentang salat. Kata beliau, "Shalli salat subhi." Salatlah kamu salat subuh. Summa aksir 'anis shalah hina tatlu'u syams. Kemudian jangan salat ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Hatta tartafi'a, sampai dia tinggi. Mengapa demikian? Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarni syaitan. Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Rasulullah SAW melarangnya. Dalam hadis yang lain disebutkan tasyabuh dengan orang Majusi penyembah matahari. Demikian. Makanya kita kaum muslimin dilarang salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Tidak ada alasan. Loh, yang kita sembahkan bukan matahari. Yang kita sembah adalah Allah. Memang yang disembah bukan matahari, yang disembah Allah. Namun ketika kita salat, kita menyembah Allah, waktunya tasyabuh, menyerupai waktu yang dipakai oleh orang-orang non-muslim. Makanya tidak dibolehkan. Demikian. Kemudian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga dari Jundab wa huwa ibnu Abdullah al-Bajali
Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khamsain. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim al-masajida." Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Janganlah kalian mengambil kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian dari yang demikian itu. Dalam hadis yang lain dari Syaddad bin Aus, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, khaliful yahud, selisihi orang Yahud. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim. Karena mereka tidak berani salat, tidak salat dengan memakai sendal mereka. Tidak salat dengan memakai sendal mereka. Artinya mereka melarang salat pakai sendal. Ini orang Yahud. Dan ini memang sunnah yang diambil dari Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tursina, itu disebutkan fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, lepaskan sendalmu karena engkau berada di sebuah lembah yang suci. Makanya dari sini syariat orang Yahudi, ya, syariat orang Yahudi menetapkan ketika sholat tidak boleh pakai sendal. Kata Rasulullah, pakai sendal kalian. Ketika sholat, silahkan. Begitu. Dan selisih orang Yahudi. Nah ini juga antum harus paham dengan rinciannya. Kalau enggak pulang-pulang pakai sandal masuk masjid, wah bentrok lagi dengan BKM. Tuh salafi tuh masuk masjid pakai sandal. Sandalnya padahal ada teleknya katanya. Ramai jadinya nggak paham dengan fikih hadis ini. Loh, Pak, Bapak nggak tahu ya? Bapak memang orang jahil. Begitu pula. Rasulullah mengatakan menyelisih orang Yahud pakai sandal salat. Ini saya pakai sandal. Walah. Salah lagi dalam pentadbikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pakai sandal, bukan berarti antum wajib pakai sandal, bukan itu. Artinya seorang Muslim boleh sholat pakai sandal, tidak terlarang sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahud. Jadi kalau antum lihat ada masjid ambalnya tebal, bersih, kan begitu? Ya hati-hatilah melaksanakan sunnah ini. Sebab dikhawatirkan ketika antum keluar dari masjid, ketika antum masuk masjid, sholat pakai sandal, antum keluar nanti bertambah badan antum. Ada tambah kentang sedikit. Begitu. Kenapa? Ya namanya pemakaian sunnah, melaksanakan sunnah tanpa mengetahui fikihnya. Nah, begitu. Kalau dilihat kira-kira masjid itu masih tanah, ya pakai sandal silahkan. Atau antum punya masjid sendiri. Begitu. Punya masjid sendiri, pakai sandal antum silahkan. Karena BKM semua ikhwan-ikhwan tahu, paham tentang masalah ini. Ya juga sandal yang baru lah begitu, yang bagus begitu. Jangan sandal baru keluar dari toilet langsung masuk masjid. Ini pun setelah memberikan pengarahan-pengarahan begitu. Sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Tidak ada larangan. Nah, begitu. Jadi para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, ya, masalah ini harus benar-benar paham dalam pentadbikannya. Di Medan dulu ada Syekh Abdul Hasan namanya. Dia menceritakan tentang seorang imam ingin melaksanakan sunnah. Ingin menunjukkan bahwasanya ada satu perkara yang boleh sementara masyarakat tidak membolehkannya. Dia ingin menunjukkan bahwasanya ini boleh. Seperti buang air kecil berdiri. Jadi setelah sholat dia dapat hadis dalil kan begitu, bolehnya kencing ataupun buang air berdiri, buang air besar, buang air kecil maksudnya, bukan air besar. Buang air kecil berdiri. Akhirnya habis sholat dia keluar kencing, berdiri di tembok sebelah mana begitu. Masyarakat melihat, apa pula ini Pak Imam, sedang stres atau gimana? Akhirnya dipukuli dan tidak lagi diangkat jadi imam. Kenapa? Enggak menjelaskan para ikhwatiddin. Apa yang dia lakukan benar, namun masyarakat itu butuh penjelasan. Makanya sekali lagi, kalau antum tidak bisa menjelaskan, diam. Jangan berusaha dakwah. Diam saja. Antum enggak bisa menjelaskan masalah bid'ah itu apa? Diam. Begitu. Laksanakan aja untuk diri antum. Jangan terlalu terlalu humbar.
terlalu royal dengan bid'ah. Ditanya nggak tahu. Tanya saja dengan Ustaz Adil. Jadi bemper Ustaz Adil. Kasihan, benyok sendiri. Akhirnya Ustaz Adil yang dipanggil ke MUI, nanti Ustaz Abu Fairuz yang dipanggil kemana-mana. Yang berkaitan, diam-diam saja. Demikian. Makanya hati-hati para ikhwatiddin ya. Hati-hati. Kalau tidak pandai memberi penjelasan, mendingan tak usah. Utamakan diri antum terlebih dahulu. Demikian. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, di sini intinya Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin pakai sendal dalam rangka menyelisihi orang Yahudi yang melarang, ya, yang melarang pakai sendal. Nah, demikian. Kemudian dari Jabir bin Abdullah qala dia berkata, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa qa'id." Ketika Rasulullah SAW wafat, kami salat di belakang beliau sementara beliau salat dengan posisi duduk. Wa Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu. Abu Bakar memperdengarkan takbir Rasulullah kepada makmum. Jadi ketika Rasulullah waktu itu mengucapkan Allahu Akbar karena enggak bisa menguatkan suara. Waktu itu Rasulullah sedang sakit. Allahu Akbar. Abu Bakar mengumandangkan Allahu Akbar. Begitu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Rabbana lakal hamd. Misalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu boleh. Ya. Apabila memang si imam tidak bisa menyampaikan suaranya kepada makmum atau suaranya imam bisa mengeraskan suaranya, namun karena makmumnya kebanyakan jauh ke belakang, maka yang di tengah sana boleh mengumandangkan. Jadi Allahu Akbar ke sana, hingga yang di belakang sana mendengar. Nah, demikian. Kalau sekarang sudah pakai mic nggak perlu lagi. Kemudian faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Beliau menoleh kepada kami. Beliau lihat kami sedang salat sambil berdiri. Begitu. Fa asyara ilaina faqa'na. Kemudian beliau memberi isyarat kepada kami supaya duduk begitu. Akhirnya kami pun duduk. Fa shalaina bi salatihi qu'udan. Kemudian kami pun salat di belakang beliau dengan duduk. Falamma sallama, ketika beliau salam, beliau bersabda, "In kuntum lataf'aluna fi'la Farisi war Rum." Hampir saja kalian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Farsi dan orang Romawi. Yakumuna ala mulukihim. Mereka berdiri tegak di hadapan raja-raja mereka. Wahum qu'ud, sementara raja-raja mereka dalam posisi duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan lagi. I'tammu bi a'immatikum, ikutilah imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau mereka salat duduk, kalau mereka salatnya berdiri, maka salatlah kalian berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau mereka salatnya duduk, ya duduklah kalian salatnya. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Jadi di sini Rasulullah SAW yang intinya tidak menyukai seperti itu dikarenakan menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Nah, demikian. Di mana orang raja-raja mereka duduk sementara para bawahannya itu berdiri di hadapan raja-rajanya. Nah, demikian. Dari hadis ini juga dapat kita ambil satu faedah, boleh kita menoleh ke kiri ataupun ke kanan jika memang ada maslahatnya. Jika memang ada maslahatnya. Dan ini tidak termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang itu beriltifat menoleh seperti iltifat as-sa'lab, seperti menolehnya serigala. Allahu Akbar. Seperti maling jadinya. Begitu. Enggak dibolehkan kecuali jika memang ada maslahatnya. Karena di sini Rasulullah disebutkan dalam kisah ini Rasulullah faltafata ilaina. Beliau menoleh kepada kami. Nah, begitu. Untuk suatu kemaslahatan. Kemudian beliau isyarat. Demikian juga para sahabat boleh melihat imam kalau memang untuk suatu kemaslahatan. Pada asalnya melihat ke arah mana? Tempat sujud, kan begitu. Kita boleh juga melihat ke arah imam jika memang ada maslahatnya.
Seorang sahabat pernah ditanya tentang masalah apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat asar dan sholat zuhur. Apakah beliau membaca? Kata sahabat ini, iya. Loh, dari mana kalian tahu bahwasanya beliau membaca? Karena dia pahami kalau orang sholat itu melihat sujud, tempat sujud. Makanya muncul pertanyaan, dari mana kalian tahu kalau Rasulullah membaca? Apa kata sahabat ini? Dari gerakan jenggotnya. Kalau kita nengok sujud, kira-kira tahu nggak kita Rasulullah membaca? Tahu nggak kita Rasulullah jenggot Rasulullah bergerak? Para sahabat bisa nggak mengetahui jenggot Rasulullah bergerak? Nggak tahu. Berarti para sahabat melihat. Ini kalau jenggotnya banyak, kalau jenggotnya cuma 3-2 pasangnya itu, tengok belakang ya hebat pun kali gerak-gerakannya tidak akan kelihatan itu. Jadi antum nggak perlu pergi ke depan. Oh, nggak perlu. Ya, tidak perlu seperti itu. Intinya para ikhwatiddin menoleh ke arah imam boleh. Kalau memang untuk suatu kemaslahatan. Rasulullah kan juga pernah sholat di atas mimbar kemudian turun. Kata Rasulullah, ini fungsinya agar kalian mempelajari sholatku. Kalau semua sahabat dari mulai saf pertama sampai saf belakang semuanya nengok sujud, bagaimana dia cara mempelajari? Meniru sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh kita bergerak, boleh kita menoleh ke kiri dan kanan jika memang ada maslahatnya. Demikian juga ketika kita sholat kemudian lewat ular misalnya, bunuh, begitu, bunuh. Dilihatlah sambil dibunuh. Ya, jangan kita karena nengok sujud saja ini ularnya. Ya nggak kena. Oh, begitu. Dilihat dibunuh. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bunuh yang namanya hewan aswadain, 2 hewan hitam, kalajengking dan ular. Baik ketika halal maupun haram, ketika halal maupun dalam keadaan ihram. Jadi ketika kita sholat boleh bunuh dan sholatnya nggak batal. Makanya dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan salah satu gerakan yang tidak membatalkan sholat, membunuh hewan yang ini, 2 hewan ini ketika sholat. Ya namun antum hitung-hitunglah gerakannya. Jangan ketika dia lari keluar antum pun kejar, masuk sungai, antum masuk sungai. Itu sudah terlalu banyak lah. Nah, demikian. Ya. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Jadi intinya hadis ini yaitu kita dilarang untuk meniru gaya orang-orang Farsi dan orang-orang Romawi. Terakhir yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha rajulan wa huwa yajlisu mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki yang duduk ketika salat dengan bertelekan satu tangan kanan. Begini duduknya. Ketika salat, ya, dengan satu tangan kiri. Faqala, kata Rasulullah, innaha salatul yahud. Ini adalah salatnya orang Yahudi. Enggak dibolehkan. La tajlisu hakada. Jangan kamu duduk seperti ini. Innama hadhihi jilsatal ladzi yu'adzabun. Ini adalah duduknya orang-orang yang diazab dan disiksa. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Karena waktu kita juga yang membatasi, saya kira sampai di sini saja untuk sesi yang kedua ini. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti malam. Dan kita usahakan akan selesai sampai target. Ya, insyaallah kita usahakan sampai target. Antum berdoa kepada Allah semoga semuanya lancar. Ya, dan semoga juga kita tepat waktu nanti malam. Antum juga diharapkan tepat waktu. Nah, demikian. Panitia juga diharapkan tepat waktu supaya kita selesaikan makalah kita ini. Aku lupa qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisharil muslimin innahu wal ghafur. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas tausiahnya pada pagi hari ini dan tentunya masih ada waktu untuk tanya jawab dalam rangka untuk meluaskan pembahasan kita pada ahkam tasabuh ini. Oleh karena itu bagi antum yang punya pertanyaan kami persilakan untuk menulis di sarik kertas dan nanti insyaallah akan kita berikan kepada beliau. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang insyaallah bisa kita oper ke beliau. Ikhwan, usahakan
tulisannya yang bagus, jangan steno. Saya belum pernah belajar tulisan steno. Tulisan yang jelas dan pertanyaan yang ringkas dan padat. Jangan antum curhat. Ustadz, saya punya seorang ibu saya begini-begini, kemudian tinggalnya di sini, pindah kemari. Pertanyaannya nggak tahu yang mana. Ya. Coba yang singkat dan padat. Ustadz, bagaimana tips jitu untuk mengajak istri agar mau ta'lim? Mudah. Mudah sekali. Kira-kira istri antum suka apa? Dia suka kalung? Sudah. Dek, kalau adik ikut ngaji, nanti abang kasih, kalau adik mau ikut ngaji sebulan, abang kasih kalung 5 gram. Apa nggak boleh? Oh, Pak Ustadz, berarti taklimnya nggak karena Allah, nggak apa-apa, di awal nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu yang sudah paham, janganlah pakai syarat seperti ini. Bang, nggak jadi ngaji, bang. Kenapa? Kecuali kalau abang belikan kalung. Janganlah. Ini kan untuk ibu-ibu yang masih awam, yang belum paham. Boleh para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ya namanya juga kita dalam rangka menjinakkan sesuatu yang belum jinak. Ya. Ya. Jadi gunakan cara-cara yang tetap melanggengkan rumah tangga. Jangan gunakan kekuatan dengan gunakan power. Dek, kalau nggak ngaji, awas, cerai. Memang itu hak antum, namun itu bukan solusi yang terakhir. Banyak cara-cara yang lain. Ya. Banyak cara-cara yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun ikut taklim karena takut. Karena takut akhirnya. Yang satu ikut taklim karena akan mendapat hadiah. Dia datang dengan senang hati. Yang satu ikut taklim karena takut. Yang ini yang namanya rasa takut itu akan membuat taklim, isi taklim itu menjadi buyar. Kenapa? Ketika ada taklim, suaminya begitu. Nah, dia khawatirkan. Dan antum tentu lebih tahulah bagaimana cara menjinakkan istri. Namanya juga istri antum. Yang antum nggak tahu kan bagaimana cara menjinakkan istri orang lain. Kan itu nggak tahu. Kalau istri sendiri tahulah bagaimana seluk beluknya kan begitu. Nah, gunakan cara-cara yang selembut mungkin lah. Istri sendiri. Masa kita nggak mau berlembut-lembut dengan istri sendiri? Bukan istri orang, istri sendiri. Kalau dia soleh, kita juga dapat pahala para ikhwatiddin. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan satu sunnah, maka dia melaksanakan satu sunnah, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah yang dia lakukan, dan juga pahala dari orang yang melakukan sunnah tersebut karena ajaran dia. Jadi ketika si istri yang tadinya tidak pakai jilbab, kemudian antum ajarkan pakai jilbab, akhirnya mau pakai jilbab. Tapi Pak Ustadz maunya jilbab setengah betis, setengah dada. Gak apa-apa yang pertama, gak apa-apa. Ya. Nama juga pertama. Nanti tambah lagi. Beri dia spirit. Yang tadinya kepinginnya merah, gak mau yang hitam. Kasih spirit dengan cara bagaimana? Umi kalau bapak lihat, mungkin dia dari orang awam pakai mie, dari mami maksudnya. Kalau papi lihat, kalau pakai yang hitam kelihatannya lebih manis loh. Kan banyak bahasa-bahasa yang bagusnya gitu. Dipakai dulu, coba lihat. Coba lihat. Karena emang seorang akhwat walaupun warnanya agak redup, kalau sudah pakai yang hitam-hitam, itu akan menjadi terang. Itulah istimewanya warna gelap itu. Ya. Tapi coba kalau pakai udah redup, pakai yang merah, waduh kasihan. Yang melihat juga nggak sampai hati kan begitu. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Jadi banyak cara untuk mengajak istri ke majelis taklim. Begitu. Satu hal lagi yang mendukung yaitu hendaknya para istri yang sudah lama mengaji, ketika datang orang baru, coba diramah tamahi, ditanya, ibu dari mana ya bu ya? Oh, ibu istrinya, oh iya alhamdulillah. Nanti datang lagi ya bu ya? Diramah tamahi, karena ada para ikhwatiddin. Suatu majelis, ketika ada orang baru datang, itu seperti ada orang yang memata-matai. Ada yang datang. Begitu. Seperti apa? Orang asing datang. Sehingga seluruh mata tertuju kepada dirinya. Orang baru ikut taklim dipandangi terus. Suri apa ya? Begitu. Begitu. Ini yang membuat orang lari.
Nah, jadi ibu-ibu yang sudah lama taklim, coba diramah tamahi. Kalau dia bawa makanan, ibu-ibu kan biasanya suka ngemil, ya. Walaupun doro biasanya banyak emilan itu biasanya, tapi entah kalau di sini. Makanya ketika panitia membersihkan ruangan banyak kertas-kertas plastik-plastik cemilan di tempat ibu-ibu. Biasanya ya. Nah, kalau bapak-bapak jelas nggak berani karena nampak ustadznya. Begitu, ya. Bu, silakan Bu. Begitu, silakan. Senang, begitu. Makanya para ikhwatiddin, orang itu akan lebih tergugah dengan akhlak kita yang mulia. Begitu. Ya. Tempat-tempatnya, tegasan itu ada tempat-tempatnya. Kan berapa banyak orang-orang yang ketika sudah menjadi salafi menjadi nggak pernah senyum, horor bawaannya. Assalamualaikum. Serem orang dengarnya. Kadang-kadang yang namanya orang Indonesia itu kan senang beramah tamah. Ketika membalikan uang, ini Pak, duitnya Pak. Begitu. Takut sekali dia. Orang awam jadi takut. Nah, demikian. Jangan seperti itu para ikhwatiddin. Nah. Jadi mudah kan? Tipsnya itu mudah sekali. Asalkan antum sanggup saja. Ya, antum lebih tahu dalam masalah ini. Jadi tidak harus pakai power. Bagaimana wudhu kita batal atau tidak sewaktu kita bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram? Ini bukan masalah tasyabuh ini. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dia kira bersentuhan, karena tadi kita sebutkan masalah sentuh-sentuhan salam-salam tadi kan. Nggak apa-apa lah kita jelaskan. Para ikhwatiddin, masalah ini memang masalah khilafiyah. Masalah batal, apakah batal atau tidak seorang yang bersentuhan dengan wanita lain? Nah, demikian. Apakah batal wudunya? Masalah ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Aula mastumun nisa, atau kamu kalau kita artikan secara terlit, kamu menyentuh wanita, begitu. Arti menyentuh dalam Al-Qur'an ada dua makna. Arti menyentuh dengan tangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamasuhu biaidihim." Mereka menyentuh dengan tangannya. Ada juga kalimat menyentuh yang berkaitan hubungan intim, hubungan suami istri. Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'im tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Mereka yang menzihar istrinya kemudian dia ingin kembali, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba kalau dia ingin menyentuh istrinya. Ya, seperti kalau seorang mengatakan, "Demi Allah aku tidak akan mendekati dirimu lagi." Ini zihar namanya, sumpah. Ya. Sedikit ada yang salah paham dalam masalah zihar. Ada yang salah paham dalam masalah zihar. Dikiranya kalau zihar itu artinya menyerupakan istri dengan mahram kita, seperti ibu. Makanya nggak dibolehkan mengatakan hidungmu seperti hidung ibuku. Mengatakan ini, ada yang mengatakan tidak boleh. Para ikhwatiddin, memang dalam buku-buku fikih ada disebutkan salah satu zihar itu adalah punggungmu seperti punggung ibuku, ucapan seperti ini. Namun ini merupakan ungkapan yang menunjukkan punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya aku haramkan punggungmu seperti haramnya punggung ibuku. Itu artinya bukan hanya sekedar menyerupakan. Nanti kalau dikatakan hidung Umi seperti hidung Ibu Abi lah begitu. Zihar. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, demikian. Jadi mereka yang menzihar tadi, kalau dia mau kembali ke istrinya, maka merdekakan seorang hamba sebelum dia menyentuh istrinya. Kalau kita katakan menyentuh, maka kamu merdekakan hamba sebelum kamu sentuh istrinya. Sebelum kamu pegang, maka merdekakan hamba dulu. Begitu maksudnya? Maksudnya hubungan badan. Hubungan intim. Artinya sebelum kamu melakukan hubungan intim sah menjadi untuk dirimu, kamu merdekakan dahulu hamba. Sama-sama menyentuh. Yang satu menyentuh artinya dengan tangan, yang satu lagi menyentuh dengan artian hubungan badan. Lantas aula mastumun nisa ini apa artinya? Apakah menyentuh dengan tangan, sentuh tangan batal wudu, atau sentuh di sini dengan artian hubungan badan? Kita lihat
dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah pada satu malam. Waktu itu gelap. Kemudian Aisyah mencari-cari, terpeganglah kaki Rasulullah SAW yang pada saat itu sedang sujud. Dan membacakan Subbuhun Qudusun dan seterusnya. Kalau seandainya batal, tentunya Rasulullah mengulangi salatnya. Demikian juga hadis ketika Rasulullah SAW salat malam, di mana Aisyah ada di depan beliau. Ketika beliau mau sujud, beliau mencubit kaki Aisyah dan Aisyah menarik kakinya dan beliau sujud. Ketika Rasulullah berdiri, Aisyah kembali menselanjorkan kakinya. Ketika dicubit itu kan nggak akan mungkin nggak disentuh, ya, nggak akan mungkin tidak disentuh. Kalau seandainya membatalkan, tentu Rasulullah mengulangi. Ada lagi yang mengatakan, Pak Ustadz, waktu itu Rasulullah menyentuhnya, mencubitnya pakai sarung tangan. Para ikhwatiddin, tidak seperti itu dalam pengambilan hukum. Harus diambil yang zahirnya, kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwasanya menyentuhnya dengan pakai penghalang. Makna mencubit, ya antum bisa ketahui, cubit, menyentuh kan begitu. Cubit kaki, ya kena kakinya. Pegang kakinya. Adapun pegang kakinya pakai alas, itu perlu dalil lagi alasnya ini. Nah, demikian. Berarti mana yang lebih pas? Makna lamastumun nisa, ke menyentuh atau hubungan badan? Oleh karena itu, hadis Rasulullah SAW merupakan penjelas bagi ayat-ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika anzalna ilaika dzikra litubayyana ma nuzila ilaihim. Demikianlah kami turunkan kepada kamu Quran, zikr, agar kamu menjelaskan kepada mereka. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa Allahu a'lam bis-shawab. Apakah termasuk tasyabbuh memakai kopiah atau belangkon? Nanti kita bahas dalam masalah pakaian. Sabar ya. Yang penting bagi ikhwan yang bertanya ini hadir nanti malam. Dan dia tidak tidur ketika membahas. Itu yang penting. Wih, banyak sekali. Sampai jam berapa kita ini? 11:30. Jadi ini yang mana yang harus dijawab ini begini banyak. Ini kalau dijawab semua kita sudah jadi mufti Diyarul Batam ini kalau begini. Banyak sekali. Kita cari sajalah yang menyangkut permasalahan ya. Iya. Ini dua pertanyaan sama pertanyaannya. Masalah salat syuruk. Pertanyaannya tadi disebutkan tidak boleh salat pada saat matahari mulai terbit. Saya pernah mendengar bahwa orang yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah salat dia menyibukkan diri dengan berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh. Mohon penjelasan. Di sini disebutkan, tolong jelaskan mengenai salat sunah syuruk. Nah, demikian. Para ikhwatiddin, salat sunah syuruk ini sebelum kita masuk pada intinya, salat sunah syuruk ini artinya salat sunnah ketika matahari sudah terbit, bukan ketika matahari sedang terbit. Nah, lantas apakah ini termasuk sunnah Rasulullah? Para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Selisih pendapatnya berkaitan dengan dhaif dan hadis dan hasannya hadis ini. Oleh karena itu yang memilih hasan, sebagaimana dalam kitab mungkin di sini ada salat-salat sunnah Rasulullah, kumpulan salat-salat sunnah Rasulullah. Di situ penulis mencantumkan salah satunya salat syuruk. Jadi dibolehkan. Karena apa? Karena dia melihat hadis ini hadis yang hasan. Adapun para ulama yang tidak melihat kehasanan hadis ini, mereka mengatakan hadis tidak ada salat syuruk. Jadi intinya berkaitan dengan penghasanan dan pendhaifan hadis ini. Itulah sebab terjadinya perselisihan pendapat tersebut. Dalam salat dibolehkan membunuh binatang kalajengking
ular dan ular. Bagaimana dengan membunuh binatang yang berbisa lainnya seperti lipan? Para ikhwatiddin, antum boleh, ya, dibolehkan melakukan aktivitas apa saja yang berkaitan dengan keselamatan diri antum. Dan ini masalah ini bisa antum baca secara rinci dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Alhamdulillah kan sudah diterjemah. Ya, ada yang terbitan Tazkiyah, satu lagi ini katanya mau terbit dari Tibian juga. Nah, begitu. Di situ disebutkan salah satunya masalah ini, maslahat untuk orang yang sedang sholat. Lipan juga termasuk kalau memang akan membahayakan antum sholat. Antum lagi sholat duduk, lipan datang ke arah paha antum, kan nggak mungkin. Bunuh begitu. Kalau ada sendal, ambil sendal, pukul. Boleh. Para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Di dalam Sahih Fikih Sunnah itu juga disebutkan tentang contohnya kita menghidupkan api, begitu. Lilin misalnya. Kemudian mati lampu lah kita katakan. Datang anak kita yang masih bayi nggak paham tentang api. Udah? Dia menjangkau api tadi yang ada di dekat kita. Apa yang antum lakukan? Kita sholat ini. Gimana? Hah? Ya ambil lilin dipindahkan, sholat langsung lanjut. Enggak ada masalah. Jangan antum. Wah, kalau kita jangan antum pikir begini. Kita kan menghadap Allah. Kalau seandainya kita lebih mementingkan si anak, berarti kita lebih mencintai anak dibandingkan Allah. Salah. Ini pemikiran yang salah, para ikhwatiddin. Salah dan sangat salah. Mengapa demikian? Tidak demikian dalam Islam. Buktinya Rasulullah SAW menyebutkan, aku akan ketika berdiri di dalam satu sholat dan ingin memperpanjang bacaan sholat. Ketika itu aku mendengar buka as-sabi, tangisan seorang bayi. Kemudian aku pun memperpendek sholatku. Karena apa? Karena mengkhawatirkan si ibu akan gelisah dengan sholatku. Ada satu kejadian, ketika itu sholat Idul Fitri di lapangan terbuka. Kemudian si imam kan ada tribun tertutup. Ketika mulai sholat, hujan selebat-lebatnya. Si imam gak mikirkan siapa, si makmum. Dia baca sholat panjang. Bismillah. Si makmum gak tahu dia di belakang sudah kucar kacir. Lama kali Pak Imam ini. Gak memikirkan si imam, si makmum. Dia memikirkan diri sendiri. Dia bisa lah tenang, ada tribun tertutup. Maunya dia gak usah dibuat tribun tertutup, terbuka juga kan begitu. Biar merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, begitu. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ya, jadi dibolehkan, ya, dibolehkan antum bawa. Dalam Islam seperti begini. Contoh lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah terhidang. Kalau mereka-mereka yang tidak tahu sunnah, ya, mereka-mereka tidak tahu sunnah, hanya mengatakan secara mujmal saja. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Kan begitu. Ketika di hadapannya ada makanan. Mereka 5 orang. Ayam hanya 1 potong. Yang lainnya tempe tahu. Adzan berkumandang. Adzan berkumandang ini. Mereka yang tidak paham akan berbisik dalam hatinya. Kita tinggalkan makanan. Masa ucapan hayya 'alas shalah. Mari mengerjakan salat, hayya 'alal falah. Mari mencapai kemenangan. Kita tinggalkan gara-gara makan. Bagaimana? Logika enggak? Kalau kita makan dahulu berarti kita abaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti makan. Panggilan Allah yang pertama harus diucap, harus dijawab. Kan begitu logikanya. Perasaannya kan harusnya begitu. Namun tidak demikian Islam. Ya. Kata Rasulullah, makan dulu. Ya. Makan. Karena dengan makan, selesai makan, sholat itu lebih tenang. Dibandingkan dia tinggalkan, kemudian dia mikir, tadi sepotong yang tadi siapa ya? Siapa tadi kira-kira yang dapat ya? Begitu akhirnya kacau beliau. Sholatnya kacau beliau, jadi kacau balau pemikirannya. Gak khusyuk. Akhirnya sholatnya pun berusaha supaya lebih cepat. Kenapa? Siapa yang cepat? 4 gulipat. Siapa yang cepat yang dapat. Begitu. Islam itu sangat mudah para ikhwatiddin. Jangan antum persulit. Dan jangan antum permudah-mudah juga. Begitu. Jadi makan dahulu. Abdullah bin Umar pernah makan. Ya,
Sampai sudah terdekat qomat, makan saja dia. Demikian. La sholata bihadri ta'am. Jadi maslahatnya, kita perhatikan. Mengapa demikian? Salat itu para ikhwatiddin, kita menghadap Allah dengan khusyuk. Begitu. Nilainya akan lebih tinggi. Inilah inti daripada salat tersebut. Oleh karena itu, makan didahulukan supaya apa? Salat lebih khusyuk. Ketimbang mereka salat namun dalam pikiran yang kacau. Oleh karena itu, kita lihat hikmahnya, ya salat orang seperti ini yang lebih tinggi nilainya dibandingkan salat yang tadi. Orang yang kacau pikirannya ke makanan. Demikian. Makanya para ikhwatiddin, tidak bisa perasaan dimasukkan dalam masalah hukum, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya semuanya harus berdasarkan real Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian nanti malam dan kita usahakan selesai. Adapun lembaran-lembaran selanjutnya ini insyaallah kita serahkan pada Ustaz Adil ataupun Mufti Diyar Batam. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.